Sutojayan bukan sekedar nama di peta, ia adalah cerita yang tumbuh di antara sawah yang menghijau, jalan-jalan desa yang bersahaja, dan suara gamelan yang mengalun pelan di balik senja. Di sini, setiap sudut menyimpan kenangan, dan setiap langkah adalah bagian dari kisah yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Kalau yang saya tahu itu, ini yang Bapak Alas, istilahnya Bapak Alas itu Mbah Suto, namanya Mbah Suto. Yang saya tahu cuma itu. Kalau Jayanya itu nggak tahu asalnya dari mana. Kayak namanya Mbah Suto, ya itu Jayan. Desa Sutojayan itu dari nama seorang tokoh yang ditokohkan di Desa Sutojayan, namanya Mbah Sutojoyo. Mbah Sutojoyo itu ya sekarang makomnya dibangun itu, dan sekarang ya tetap menjadi punden istilahnya, tetap menjadi acuan untuk kegiatan desa dan sebagainya itu. Itulah asal-usul nama Desa Sutojayan yang diwariskan dari generasi ke generasi, di mana Mbah Suto merupakan seorang tokoh yang sangat dihormati di desa ini. Di balik nama dan sejarah desa, tersimpan pula budaya dan tradisi yang dijaga dengan sangat baik oleh masyarakat Sutojayan. Setiap tradisi memiliki makna mendalam, mencerminkan nilai gotong royong, rasa syukur, dan penghormatan terhadap leluhur. Melalui budaya inilah, Sutojayan tidak hanya dikenal sebagai sebuah desa, tetapi juga sebagai ruang yang kaya akan cerita dan nilai kehidupan. Mari kita mengenal lebih dekat budaya Sutojayan yang hingga kini tetap lestari. Danyang merupakan roh halus yang dipercaya sebagai pelindung desa. Di Desa Sutojayan, tradisi berdoa kepada Danyang masih menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat, terutama dalam ritual bersih desa. Tradisi berdoa kepada Danyang di Desa Sutojayan dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan perlindungan. Masyarakat percaya bahwa Danyang melindungi dan memberikan berkah kepada desa. Yang kedua yaitu kirap jolen. Kirap jolen adalah tradisi arak-arakan atau pawai yang melibatkan jolen, yaitu wadah berisi tumpeng dan hasil bumi. Tradisi ini diarak oleh masyarakat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang dilaksanakan saat bersih desa. Sebagai bentuk rasa syukur, kirap jolen menjadi kegiatan yang penuh hikmat. Selain mengarak jolen, masyarakat juga melantunkan doa dan harapan yang kuat agar keberkahan senantiasa tercurah. Kirap ini merupakan cerminan jiwa yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga dan menghargai warisan budaya yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu leang-leong. Selain itu, tradisi leang-leong juga menjadi bagian penting dari budaya masyarakat setempat. Leang-leong merupakan kirap arak-arakan patung pengantin leluhur yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada nenek moyang. Acara ini diiringi dengan musik dan pertunjukan seni lainnya, yang sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan kebersamaan warga desa. Yang keempat yaitu rampak barongan. Rampak barongan, sebuah seni pertunjukan tradisional yang memadukan gerakan harmonis para penari dengan irama gamelan yang khas. Pertunjukan ini bukan sekedar hiburan, melainkan juga sarana ekspresi budaya yang memancarkan kekuatan dan keberanian masyarakat desa Sutojayan. Dalam rampak barongan, para penari mengenakan kostum barongan yang menggambarkan sosok barong, makhluk mitologi yang melambangkan pelindung dan juga penjaga kebaikan. Yang
Yang kelima yaitu bantengan. Dari gemuruh semangat rampak barongan, kita beralih pada bantengan yang merupakan simbol kegagahan dan keberanian masyarakat Sutojayan. Bantengan adalah sebuah seni pertunjukan tradisional yang menampilkan tarian dan atraksi dengan mengenakan kostum serta topeng berbentuk kepala banteng. Setiap gerakan banteng bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan pernyataan hidup bahwa budaya adalah akar yang menancap dalam tanah kelahiran. Atraksi bantengan juga memancarkan nilai solidaritas dan semangat gotong royong, mengikat hati setiap warga yang menyaksikan, dan memperkuat ikatan sosial serta rasa kebersamaan yang tidak tergantikan. Yang keenam yaitu wayang kulit. Wayang kulit di Desa Sutojayan seringkali dipentaskan dalam berbagai acara adat, terutama pada momen bersih desa. Pertunjukan ini tidak hanya menyajikan kisah-kisah epik dari pewayangan, tetapi juga mengandung pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang mendidik. Selain sebagai hiburan, wayang kulit berperan penting dalam mempererat tali persaudaraan antar warga dan menjaga kelestarian seni tradisional. Yang ketujuh yaitu pencaksilat. Tidak kalah penting, pencaksilat juga menjadi salah satu tradisi yang terus dikembangkan di Desa Sutojayan. Kegiatan ini tidak hanya sebagai olahraga bela diri, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, disiplin, dan sportivitas bagi generasi muda. Melalui pelatihan dan pertunjukan pencaksilat, nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan menjadi kebanggaan masyarakat. Yang kedelapan adalah kuda lumping. Kuda lumping adalah tarian tradisional Jawa yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Di Desa Sutojayan, kesenian kuda lumping menjadi salah satu pertunjukan yang memperkaya khazanah budaya lokal dan sering ditampilkan dalam berbagai acara tradisional. Tarian ini menggunakan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan. Dihiasi dengan rambut tiruan dan kain beraneka warna yang mencolok. Kuda lumping memiliki makna spiritual yang mendalam sebagai simbol perlawanan dan semangat perjuangan. Masalah agamanya mungkin yang dasar agama itu yang mungkin didahulukan lah sebagai dasar supaya nggak pergaulan bebas masa sekarang ini loh. Ya, pesan kita ya cuma satu, tolong jaga tradisi. Jangan sampai tradisi orang tua itu ada dirubah-rubah atau dimodifikasi yang akhirnya jauh dari nilai-nilai yang ditanamkan. Seringkali hal yang paling berharga justru ada di sekitar kita. Sederhana namun penuh makna. Desa ini bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah rumah pulang, tempat tumbuh, tempat belajar, arti kebersamaan yang saling menjaga. Warisan budaya, kearifan lokal, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Semuanya adalah bagian dari identitas yang tidak ternilai. Mari kita rawat bersama, kita jaga, kita teruskan. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Karena desa bukan hanya titik awal perjalanan, tetapi juga tempat kita selalu kembali.